Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doain teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, saya doain semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan, yang belum punya momongan insya Allah dicepatkan punya momongan, yang lagi punya hajat A, B, C, D sampai Z insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kuncinya yakin, sabar, tetap baik sangka sama Allah. Insya Allah pasti dikasih sama Allah. Jangan lupa bersyukur, teman-teman, selalu saya ingatkan, dan saya juga, kita semua ayo terus bersyukur. Sama-sama kita bersyukur. Karena dengan bersyukur insya Allah salah satu cara untuk menjadi orang berlimpah. Kalau Anda ingin hidupnya berlimpah, ayo banyak bersyukur. Bisa jadi salah satu sebab kenapa doa Anda belum dikabulkan sama Allah, bisa jadi kita kurang syukur. Nah, syukur itu buktinya seperti apa? Berdoalah dengan cara bersyukur. Nah, sambil nonton video ini, teman-teman ini tulis doa terbaik Anda di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah aku kaya. Alhamdulillah ya Allah tabunganku di rekening 1 miliar. Tuliskan impian Anda, doa-doa terbaik Anda. Ketika video ditonton banyak orang, diaminkan, insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah. Baik teman-teman semuanya, sebelum materi seperti biasa, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silahkan japri nomor saya yang tertera di bawah ini. Ada grup umum gratis, ada kelas online, tentunya berbayar, pastinya berbeda. Informasi seperti apa, bagaimana, japri saya ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin cerita bahas tentang masalah hutang dan keluhan-keluhan utang ke saya itu kan banyak banget lah tiap hari yang WA. Saya ingin sampaikan tuh begini ya teman-teman semuanya. Salah satu cara kalau ingin hutang kita itu dilunasin oleh Allah, dibayar sama Allah dan cepat selesai, salah satu caranya adalah siap menerima resiko. Ini yang berat teman-teman semuanya. Saya akuin ini sangat berat. Menerima resiko itu benar-benar berat dan banyak pertimbangan. Maksudnya menerima resiko itu bagaimana? Nggak ada bahasa tapi, nggak ada bahasa sudah, nggak ada. Artinya ketika Anda memang terjebak banyak hutang, ya Anda harus siap dimaki, siap dihina, bahkan siap diusir dari kontrakan, siap rumah dilelang, kira-kira begitu ya resiko-resikonya. Walaupun sebenarnya pasti ada jalan-jalan yang nanti kita dapatkan insya Allah, tapi paling tidak salah satu caranya adalah Anda harus siap menerima resiko itu. Makanya selalu saya katakan rumus keajaiban itu adalah melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Dan ini bahasa ini, rumus ini saya dapatkan karena saya dulu mengalami itu. Artinya ketika Anda ingin masalah Anda selesai, termasuk utang Anda selesai, Anda lepaskan ke Allah dan terima segalanya. Risikonya terima, Anda dimaki, Anda dihina. Makanya dulu ya, saya tuh ketika menghadapi masalah itu, kata-kata yang selalu saya ucapkan itu adalah bahasa nggak apa-apa. Di dalam doa saya, di dalam hati saya. Ketika nggak bisa bayar utang, saya dimaki, saya dihina, direndahkan, saya cuma bilang, nggak apa-apa ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah hari ini dimaki, nggak apa-apa ya Allah hari ini direndahkan, nggak apa-apa ya Allah hari ini dihina, nggak apa-apa ya Allah hari ini dikata-katain, direndahin ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, yang penting Engkau ampuni dosaku ya Allah, yang penting Engkau ridho ya Allah, yang penting mudah-mudahan ini semua jadi jalan ampunan atas dosa-dosaku ya Allah. Itu dulu saya gitu, belajar menerima itu. Tapi kalau kita melawan gitu ya, melawan dengan berbagai alasan, misalnya kita sudah jatuh tempo bayar utang, kemudian kita takut gitu, terus kita sibuk cari utangan, itu nggak selesai-selesai. Coba deh, berkali-kali saya sampaikan, ketika Anda tahu nih minggu besok jatuh tempo bayar utang, atau nggak minggu besok lah, besok misalnya harus bayar utang, dan Anda nggak punya uang, coba deh jangan berpikir cari utangan dulu, jangan. Berpikirnya tuh ke Allah dulu. Coba deh belajar untuk menghadapi masalah itu, walaupun orangnya kita tahu galak, kalau nggak bayar dimarahi, kalau nggak bayar dihina, coba deh hadapi dulu gitu. Coba sekali-sekali belajar untuk menghadapi, untuk menerima rasa resiko itu. Nah caranya itu begini. Kalau kita pun sudah tahu ya, misalnya kita sudah tahu, sudah paham bahwa yang menagih hutang itu orangnya galak, makanya saya katakan, segalak apapun orang yang menagih, sengeri apapun mereka mengancam, coba bekali atau perkuat diri kita itu dengan banyak ingat sama Allah, zikir sama Allah. Makanya itu saya katakan ketika besok jatuh tempo bayar hutang Anda nggak punya, ke Allah dulu, sholat dulu, berdoa dulu, sholawat dulu, berzikir dulu, berdua-duaan dulu sama Allah, merayu Allah dulu. Perkara hasilnya seperti apa, itu nanti nomor 2.
Ini yang ngeluh ke saya kan banyak yang WA kan, Pak gimana besok harus bayar uang 15 juta, saya uang 1000 pun nggak ada, 1000 rupiah pun nggak ada, gimana caranya? Ya saya bisa bilang apa gitu. Saya juga dulu mengalami itu, makanya saran saya itu kalau sudah seperti itu tuh jangan malas-malas, justru kita harus bangkit, kita semangati diri kita di tengah-tengah kita dengan sedang down, sedang ketakutan, paksa diri ini tuh datang ke Allah. Yang menggerakkan kita ini semua manusia ini Allah. Dia memarahi kita, memaki kita juga karena izinnya Allah. Tapi insya Allah ketika kita langkah awalnya itu benar ke Allah dulu, kita berdoa dulu sama Allah, kemudian kita bismillah ya Allah, apapun yang terjadi kupasrahkan padamu ya Allah. Yang penting aku sudah meminta kepadamu ya Allah, apapun itu inilah yang terbaik. Bismillah, hadapin. Insya Allah pertolongan Allah itu datang. Ini teman-teman yang ikut kelas online itu banyak sekali yang merasakan. Tadinya ketakutan, ketakutan menghadapi menagih hutang, tapi gitu ikut kelas online ada amalan riyado yang dikerjakan, dia riyado, saya bilang maksimal riyado, insya Allah dihadapin itu ada aja pertolongan Allah. Orangnya baik lah, dikasih penurunan angsuran lah, atau orang yang nggak datang, itu kan termasuk pertolongan Allah. Jangan kita berpikir pertolongan Allah itu kita bayar uang, misalnya bayar utang 15 juta minggu besok, kita berdoa kepada Allah, terus pertolongan Allah itu datang sesuai apa yang kita inginkan. Datang kita dapat uang 15 juta terus kita bisa bayar. Gak serta-merta seperti itu, bos. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kita itu gak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Mau kita dapat 15 juta, maunya Allah kan enggak teman-teman semuanya. Apapun itu tetap yang pegang kendali itu Allah. Yang penting tugas kita ini ya, tugas kita sebagai hamba Allah itu melakukan yang terbaik, melakukan apa yang kita bisa lakukan, banyak berdoa, berikhtiar, hanya sebatas itu. Perkara hasil itu Allah. Makanya selalu saya katakan itu ke Allah dulu, doa dulu. Berkali-kali saya sampaikan gitu. Memang berat teman-teman semua, apalagi kita sudah dapat makian, diancam, pastinya down mental kita, down pikiran kita, down gitu ya. Nah di kelas online itu kan ada salah satu materi yang saya ajarkan itu adalah tentang meditasi melepaskan hutang, kemudian rasa menerima, sabar. Nah lakukan itu. Ini buat teman-teman yang sudah kelas online ya, yang menonton video ini, lakukan itu. Kalau Anda sedang down, ketakutan ya segera lakukan meditasi itu. Meditasi kadang gini ya, ketika kita bagi banyak masalah, lagi banyak hutang ini, situasi pikiran dan perasaan kita ini kan berubah-ubah ya. Walaupun nggak harus dengan banyak hutang ya, sebenarnya nggak ada masalah pun tetap perasaan kita, pikiran kita itu selalu berubah-ubah. Tapi dalam hal ini karena kita lagi banyak hutang, pastinya kadang kita tenang, kadang hati kita was-was, apalagi mau jatuh tempo kita nggak punya uang, pastinya was-was. Tadinya kita sudah merasa tenang, sudah merasa kita pasrah ke Allah, tiba-tiba mau datang, mau tiba waktunya jatuh tempo, kita ketakutan lagi, gelisah lagi. Nah kalau itu yang terjadi, nah Anda segera lakukan meditasi melepaskan hutang itu. Ini buat teman-teman yang sudah ikut kelas online-nya. Kalau belum ya gabung kelas online, bagaimana cara melepaskan hutang, bagaimana supaya kita nggak takut sama penagih utang. Monggo gabung ke kelas online, itu ada materinya. Pastinya begitu Anda daftar kelas online itu insya Allah kita pandu ya, kita pandu lewat riyado. Jadi kelas online itu kan panduannya bukan hanya riyado, tapi ada meditasi-meditasi yang sederhana yang saya ajarkan, yang itu insya Allah benar-benar sangat membantu kali. Nah itu lakukan teman-teman semuanya. Nah oleh karena itu saya ulangi lagi ya, bahwa kalau kita ingin masalah kita selesai, hutang kita lunas, itu siap menerima resiko. Tapi yang penting ke Allah dulu. Kalau kita awalnya sudah ke Allah, insya Allah pasti ditolong deh. Seperti yang saya katakan tadi, mau jatuh tempo berapapun angsurnya, yang penting ke Allah dulu. Doa dulu, banyakin sholawat dulu, pokoknya dimaksimalin riadohnya, ditingkatin, banyak sholat malam dihidupkan, sholat hajat, sholat tobat, berzikir, baca Quran. Itu ibadah-ibadah itu harus kita kuatkan, jangan malas. Kalau malas akhirnya kita down sendiri, kita terpuruk sendiri. Di perkara hutang ini kan yang banyak kita alami itu kan pikiran kita takut, mental kita down, kita cemas, semuanya lah kan. Nah, yang bisa membuat diri kita semangat ini ya diri kita sendiri, harus memotivasinya. Insya Allah pasti. Dulu itu kan saya begitu, bahkan sampai sekarang ketika saya lagi ada masalah misalnya pekerjaan atau apa, nyemangatin diri sendiri lah, bismillah ada Allah, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Harus gitu, bangkit. Kalau Anda mengikuti pikiran-pikiran yang takut, cuma akhirnya ya nggak selesai-selesai. Yang ada Anda terpuruk, kemudian Anda muter-muter di situ aja, dan bisa-bisa Anda berpikir negatif, ingin bunuh diri, ingin melarikan diri. Jangan sampai seperti itu kan.
Kita punya Allah. Yang penting datang ke Allah dulu. Datang ke Allah dulu, berdoa dulu, sholat dulu. Apapun hasilnya, itu yang terbaik. Dan kita kan nggak bisa, kita mau menjadi gimana? Kalau kondisi kita saat ini lagi susah, ya memang itu faktanya, kita lagi susah, harus kita jalanin. Kalau faktanya hari ini kita sedang dimaki-maki gara-gara hutang, ya memang begitu, itulah hidup kita, harus kita terima. Kita kadang-kadang memberontak, secara nggak sadar itu memberontak. Kok gini sih, kapan selesai? Kita jadi akhirnya buruk sangka. Kita tanya diri kita sendiri, kenapa kita bisa seperti itu? Itu secara nggak sadar, itu akibat ulah kita, dosa kita. Jadi terima itu, ridho dengan segala ketetapan Allah, lakukan yang terbaik, lakukan perubahan diri, perbaiki ibadah, perbanyak berzikir. Itu yang bisa kita lakukan, yang kita berharap ketika kita datang ke Allah, kita banyak berzikir, sholat malam, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Kalau kita mau ditolong sama Allah, ya datang ke Allah, minta ke Allah. Ini kan enggak. Gimana nih yang mau ditolong sama Allah tapi kita nggak mau bergegas datang kepadanya? Dinikmati dulu, dan kunci untuk dapat pertolongan Allah itu adalah sabar. Terima dulu masalahnya, sabar dulu, ridho dulu, baru insya Allah pelan-pelan sesuai dengan berjalannya waktu itu, insya Allah pelan-pelan itu ditolong sama Allah. Nanti di dunia ini tuh nggak ada yang instan teman-temannya, semuanya itu butuh proses. Jadi kalau Anda ingin, misalnya utang Anda 500 juta ingin lunas malam hari ini, ya bisa saja. Apa sih yang nggak bisa, apa yang nggak bisa bagi Allah? Bisa, tapi pada kenyataannya itu kebanyakan itu ya proses itu harus kita laluin. Kita harus direndahkan, dimaki, diancam dan segala macamnya. Makanya selalu saya katakan, perkuat diri kita itu untuk dekat sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, yakin, jangan putus asa. Insya Allah pasti ditolong sama Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.